Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya pada sehat selalu. Selamat berjumpa dengan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Selamat menyimak ya anak-anak. Ya, ini adalah materinya tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1, tema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok dikenal juga sebagai gagasan pokok atau pikiran utama. Kehadiran ide pokok dalam sebuah paragraf sangat penting guna memberikan informasi kepada pembaca. Fungsi ide pokok, satu, fungsi lain dari ide pokok ialah membantu untuk mengembangkan suatu alur tulisan didukung dengan gagasan penjelas. Dalam sebuah paragraf biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Dua, letak ide pokok terdapat di kalimat utama. Satu hal yang perlu diingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, atau bahkan awal dan akhir atau campuran pada paragraf. Tiga, ide pokok dalam satu paragraf sering bersifat tersurat. Sedangkan ide pokok dalam satu tulisan penuh akan dapat diketahui secara tersirat setelah mengumpulkan semua ide pokok masing-masing paragraf. Fungsi lain dari ide pokok ialah ciri-ciri ide pokok. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung, yaitu kalimat pengembang atau penjelas. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Cara menentukan ide pokok. Adapun untuk cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yaitu menentukan kalimat utama. Cara pertama yang bisa kamu pakai untuk menentukan ide pokok adalah satu, mana kalimat utama. Tahu mana kalimat utama. Ciri yang paling menonjol adalah bersifat umum. Lepaskan kalimat penjelas dan fokus pada kalimat utama. Itulah ide pokok paragraf yang sedang kamu baca. Yang kedua, fokus membaca. Cara kedua adalah langsung membaca satu tulisan penuh dengan fokus yang tidak pecah. Atau lebih mudahnya, sebagai latihan, kamu bisa membaca satu paragraf dengan seksama dan fokus penuh. Dengan begitu, suatu ide atau inti tulisan yang kamu baca yang bersifat umum itulah ide pokoknya. Selanjutnya, kesimpulan, kamu bisa menulis beberapa hal penting, misalnya dalam buku ilmiah yang sedang kamu baca. Satu paragraf yang terdiri dari banyak kalimat dan kata-kata, atau disebut juga paragraf gemuk. Nah, pada paragraf yang seperti itu, kemungkinan besar memiliki lebih dari satu ide pokok. Catatlah poin umum yang kamu temui. Beberapa catatan tersebut merujuk pada ide pokok yang sedang dicari. Contoh menentukan ide pokok. Contoh ide pokok dalam paragraf deduktif.
Ini kalimatnya akan Ibu bacakan. Membuat diri bahagia banyak caranya dan mudah dilakukan. Kamu bisa mulai dengan hal paling sederhana, misalnya tersenyum. Kemudian, carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Hal bahwa ada banyak orang yang mempedulikan. Serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. Ide pokok dari paragraf di atas adalah cara bahagia. Dan kalimat utama pada paragraf di atas adalah cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah dilakukan, atau paragraf deduktif. Kalimat penjelasnya adalah kamu bisa mulai dengan hal paling sederhana, tersenyum, kemudian carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Ingatlah bahwa ada hal orang atau ada banyak orang yang mempedulikanmu. Serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. Contoh ide pokok dalam paragraf induktif. Contoh ide pokok dalam paragraf induktif, kalimatnya atau paragrafnya adalah terlalu memikirkan masalah akan membuat kamu makin sedih. Selain itu, alangkah lebih baik untuk fokus untuk menyelesaikan. Tidak perlu menggerutu yang berlebihan, tetap semangat dan mintalah bantuan kepada orang terpercaya jika diperlukan. Itulah beberapa cara mengatasi kesedihan karena terlalu banyak masalah. Ide pokok dari paragraf di atas adalah cara mengatasi kesedihan. Kalimat utama adalah itulah beberapa cara mengatasi kesedihan karena terlalu banyak masalah. Ini kalimat induktifnya. Kalimat penjelas, terlalu memikirkan masalah akan membuat kamu makin sedih. Selain itu, alangkah lebih baik untuk fokus untuk menyelesaikan. Tidak perlu menggerutu yang berlebihan, tetap semangat dan mintalah bantuan kepada orang terpercaya jika diperlukan. Nah, itulah anak-anak itu tentang ide pokok dari kalimat induktif atau dari paragraf, salah satu paragraf. Maka anak-anak semuanya di sini ada tugas, yaitu untuk mengerjakan tugasnya di halaman, yaitu ada di buku tema 1, ada paragraf atau sebuah bacaan yang judulnya tentang bagaimana jagung berkembang biak. Dari halaman 1, dari halaman 2 sampai dengan halaman 4. Nah, tugasnya ada di halaman 4. Semua paragraf atau kelima paragraf silahkan cari ide pokoknya. Ya, cari ide pokok dari setiap paragraf yang ada di buku tema 1 pembelajaran 1. Demikian anak-anak semuanya, selamat mengerjakan tugasnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.